Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Driver. Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Driver. Ayo langsung aja ke alurnya. Jangan berpikir seperti orang bodoh dan masih berharap seseorang akan menyelamatkan Anda. Seharusnya Anda juga tahu bahwa ruang ini telah diblokir. Adapun alasan mengapa saya tidak membunuh Anda, karena kakak kedua saya ingin bertemu dengan Anda. Sosok yang baru datang berkata perlahan. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa seseorang menghalangi pria di depannya untuk membunuhnya, datang untuk menyelamatkannya, justru sosok yang baru datang di depannya, menunjukkan ekspresi dingin dan sarkastik. Setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan melihat di antara banyak prajurit Taisu tiba-tiba menyebar menjadi dua sisi untuk memberi jalan bagi Dewa Kekosongan Taisu yang perlahan membukanya dan sebuah lorong terbelah secara teratur. Pada tubuh aslinya terbuka. Kemudian sebuah singgasana muncul di bawah oleh 4 prajurit Taisu. Dengan sosok duduk bersila di atasnya, dan dia dengan santai melihat Xiaoyan dari atas ke bawah yang berlumuran darah. Tunggu! Karena saya melihat tanda di antara alis Anda, seharusnya identitas Anda tidak sederhana. Tapi bagaimana Anda bisa memiliki tanda ini? Pria di atas tahta itu perlahan membuka mulutnya dan menatap Xiaoyan. Apa yang ditanyakan kakak kedua Anda pada Anda? Cepat jawab dengan jujur. Pria itu meremas leher Xiaoyan langsung dengan kuat, hingga terdengar suara klik. Susuo, Anda tidak boleh bersikap kasar dan jangan membuatnya panik. Bagaimana jika dia meledakkan dirinya sendiri? Pria di atas tahta itu terus berbicara dengan hati-hati karena dia takut Xiaoyan akan meledakkan diri. Jadi Susuo segera melepaskannya cengkeramannya setelah mendengar kata-kata pria di atas singgasana. Segera Susuo mengepakkan tinjunya pada pria di atas tahta itu dan berkata perlahan, "Maaf kakak kedua Suaking, adik laki-laki sangat ceroboh." Pada saat ini, Xiaoyan terbatuk 2 kali dan menyemburkan seteguk darah. Kemudian, gas putih tiba-tiba muncul di tubuhnya yang membuat seluruh tubuh Xiaoyan yang terluka parah mulai pulih dengan sangat cepat. Setelah Xiaoyan pulih, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap pria di atas tahta dengan sedikit mengernyit. Karena aura sosok di atas tahta itu sangat aneh, sehingga Xiaoyan bahkan tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, aura yang dipancarkan oleh orang ini hanya berada di alam melawan dewa pertarungan. Dan Xiaoyan juga memperhatikan bahwa orang yang duduk di atas tahta itu tampak lembut dan anggun. Bahkan kata-katanya selembut kata-kata seperti seorang sarjana, dan dia bahkan cukup sopan. Tapi dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membuat orang kuat yang berada di tingkat keempat keabadian dewa menghormatinya. Bahkan semua pasukan sangat hormat padanya. Jangan lihat kekuatan saya tidak pandai berkultivasi. Tetapi saudara-saudara saya sangat kuat dan saya hanya perlu memberitahu mereka siapa yang harus dibunuh. Suaking memperhatikan tatapan Xiaoyan. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura jiwa Xiaoyan. Tapi dia bisa menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan hanya dengan satu pandangan. Anda seharusnya berasal dari alam dewa kuno kan? Saya kira selain membalas dendam Anda seharusnya ingin menyelamatkan Ratu Sensi kan? Mendengar itu, Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kata-kata Suaking datang perlahan, seolah-olah dia tahu banyak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Tentu saja ini semua hanya dugaan. Silakan perkenalkan diri Anda, siapa nama yang mulia? Saya Suaking adalah yang mulia kedua dari Taisu. Kata-kata Suaking terus keluar sehingga Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Dan Suaking sebaliknya melaporkan status keluarganya
seolah-olah dia tidak takut sama sekali dalam membagikan informasinya. Mendengar nama ini, Xiaoyan merasa begitu familiar. Dia sepertinya pernah mendengar di suatu tempat. Kemudian Xiaoyan teringat bahwa ratu menyebutkannya sedikit. Dalam ingatan yang dia tinggalkan, melihat reaksi Xiaoyan, Su Aqing berpikir sejenak. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya langsung bersinar. Oke, tanpa basa-basi lagi, ikutlah dengan saya sekarang. Mendengar ini, Su Shuo segera bersiap untuk menangkap Xiaoyan. Bukankah saya sudah mengatakan, jangan bersikap kasar, dia adalah tamu saya. Su Aqing segera menghentikan Su Shuo yang membuat Su Shuo tertegun sejenak. Meski begitu, dia masih sangat patuh dan segera mundur beberapa langkah. Seolah-olah perilakunya sepertinya tidak hanya menghormati Su Aqing, tapi dia terlihat takut padanya. Sehingga kejadian ini membuat Xiaoyan merasa bahwa semua yang terjadi depannya terlalu aneh. Karena secara umum, dengan kekuatan seperti itu, dia seharusnya lemah mewakili segalanya. Tapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa yang mulia kedua dari Taizu ini, yang kekuatannya hanya sebatas dewa pertarungan, akan memiliki kemampuan yang dapat memegang bulan. Dengan cara ini, statusnya tidak perlu disebutkan lagi. Ayo, ikut dengan saya dan saya akan membawa Anda menemui Ratu Sensi. Su Aqing berkata sambil tersenyum. Dia bahkan mengirimkan undangan yang tampaknya ramah kepada Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti itu. Dan Xiaoyan juga masih tidak yakin apakah yang dikatakan Su Aqing itu benar atau tidak. Tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Adapun tubuh Xiaoyan yang awalnya terluka parah telah pulih selama percakapan ini. Bagaimanapun dengan kekuatan Dewa Asli Bintang 5, kecepatan pemulihannya juga sangat mencengangkan. Namun Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Saya tidak ingin pergi." Xiaoyan berhenti di tempatnya, bahkan pada saat ini sosoknya masih berdiri tegak. Sebelumnya, Ratu mengatakan jika Anda tidak pergi menyelamatkannya, dia akan sedih. Tidak, tapi kesal. Su Aqing menjawab perlahan dan melanjutkan. Jangan khawatir, Anda hanyalah dewa abadi tingkat kedua, jadi tidak ada gunanya membunuh Anda. Bukankah Anda terlalu memandang rendah dewa pertempuran? Memang benar, saya terlalu lemah sekarang. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda menampar wajah saya, Anda bisa membunuh saya secara langsung. Jadi, bagaimana Anda masih bisa takut? Kata Su Aqing sambil tersenyum. Namun tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Adik laki-laki, di mana Anda? Sekarang saudara-saudara datang untuk menyelamatkan Anda. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Xiaoyan. Jelas bagaimanapun mungkin Xiaoyan tidak mengenali suara yang kuat ini. Karena nada yang familiar itu tidak lain adalah kakak senior Rancang. Melihat retakan tiba-tiba muncul di ruang bengkok, segera beberapa sosok muncul di sana. Kakak laki-laki! Teriak Xiaoyan dengan penuh semangat. Adapun beberapa sosok yang datang, mereka dipimpin oleh Keiyun dan bergegas menuju lokasi Xiaoyan. Ketika Su Shuo melihat ini, sosoknya bergerak. Selain dia, ada 3 dewa abadi lainnya dan kelompok ketiga yang terdiri dari 3 orang yang hampir dicekik oleh Xiaoyan. Kemudian mereka segera bergegas keluar. Bahkan kedua belah pihak tidak banyak bicara dan langsung memulai pertempuran begitu mereka bertemu. Pada saat ini, mata Keiyun penuh dengan kekhawatiran, tapi setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja, kekhawatirannya sedikit hilang. Adik laki-laki, jangan takut. Sekarang kakak senior ada di sini dan akan membawa Anda pulang apapun yang terjadi. Suara Rancang datang dari kejauhan. Meskipun Rancang kuat dan kuat, bahkan dia juga berada di keabadian dewa tingkat kedua. Namun Su Shuo saat ini adalah orang kuat di keabadian dewa tingkat keempat. Dan 3 lainnya semuanya berada di tingkat ketiga. Meski begitu, Rancang tidak takut sama sekali. Dia dengan gila-gilaan mengamuk tanpa kenal takut. Meskipun dia hanya berada di tingkat kedua dan kawannya adalah orang kuat di tingkat ketiga. Dengan kekuatan reinkarnasi, prajurit Taizu yang berada di tingkat ketiga tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah.
Adapun Susuo yang berada di tingkat keempat, yang merupakan kekuatan terkuat, dia bertarung dengan Keyun, sehingga saat keduanya bertarung, menyebabkan seluruh bintang bergetar. Jika Anda ingin menyelamatkan ratu, biarkan dia pergi dengan saya. Jika tidak mau, semua orang berdarah dan akan mati hari ini. Su Aking berkata dengan tenang, seolah pertempuran yang terjadi tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan matanya selalu tertuju pada Xiaoyan. Minta mereka untuk berhenti dulu, dan saya setuju untuk melepaskan Anda. Su Aking melanjutkan. Mendengar itu, Xiaoyan berpikir sejenak, kemudian sepertinya menyadari sesuatu, dan melihat saudara-saudara yang bertarung. Bagaimanapun, dia tidak ingin berjudi. Pada saat yang sama, Su Aking menjentikkan jarinya dan orang-orang Taisu yang masih bertarung sengit dengan amarah. Segera mundur dari pertempuran. Segera, Keyun melangkah maju dengan telapak kakinya dan memimpin para saudaranya dengan cepat dan dia berdiri di depan Xiaoyan. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menghalangi adegan ini, yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Jangan pernah memikirkannya hari ini untuk pergi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.